Halo semuanya, kami dari kelompok 7, Mary Kui, akan menjelaskan tentang bagian-bagian organisasi dunia tentang pemanasan global. Oke, yang pertama adalah topik yang akan kita bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemanasan global dan penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, organisasi-organisasi yang mendasari tentang pemanasan global. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2, sehingga terjadi peningkatan suhu bumi. Oke, selanjutnya kita akan membahas penyebab pemanasan global. Peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas lainnya pada atmosfer bumi membuat atmosfer bumi menahan lebih banyak panas dari matahari. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan pemanasan global. Penyebab pemanasan global yang pertama yang banyak dikenal yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat, dan pada malam hari permukaan bumi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi semakin hangat dari tahun ke tahun. Penyebab pemanasan global yang kedua yaitu efek umpan balik. Penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah pada penguapan air. Misalnya, pada pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sampai tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Yang ketiga yaitu peternakan atau konsumsi daging. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang peternakan dan lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa industri peternakan adalah penghasil emisi gas rumah kaca yang terbesar 18%. Jumlah ini lebih banyak dari gabungan emisi gas rumah kaca seluruh transportasi di seluruh dunia atau 13%. Jumlah itu hampir 1/5 dari emisi karbon berasal dari peternakan. Jumlah itu juga melampaui jumlah emisi gabungan yang berasal dari semua kendaraan di dunia. Berikut adalah dampak pemanasan global. Suhu bumi semakin meninggi sehingga es di kutub mencair. Lapisan ozon atom oksigen pada atmosfer menipis, mempengaruhi kesehatan makhluk hidup, menyebabkan penuhnya sejumlah spesies hewan serta tumbuhan, mengakibatkan hilangnya terumbu karang, curah hujan tidak dan cuaca tidak menentu, terjadinya perubahan iklim yang ekstrim di berbagai wilayah bumi, dengan timbulnya kenaikan permukaan air laut tapi pantai menjadi tidak layak huni. United Nations Framework Convention on Climate Change, Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC, adalah perjanjian lingkungan internasional yang dirundingkan pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tanggal 3-14 Juni 1992 dan diberlakukan tanggal 21 Maret 1994. Tujuan UNFCCC adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai tingkat yang mampu mencegah campur tangan manusia dengan sistem iklim. Nah, yang kedua adalah World Meteorological Organization, adalah sebuah organisasi antar pemerintah dengan angka anggota 188 negara dan teritori anggota. Berasal dari International Meteorological Organization atau IMO, didirikan tahun 1873, dibentuk 1950, WMO menjadi bahan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meteorologi, cuaca dan iklim, hidrologi, dan geofisika. Yang terakhir adalah Intergovernmental Panel on Climate Change, adalah suatu organisasi antar pemerintah ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia untuk memajukan pengetahuan tentang perubahan iklim akibat aktivitas manusia. IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh dua organisasi PBB,
Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP untuk melakukan tinjauan sistematis pada literatur teknis atau ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan. Sekian dari kami kelompok Marie Curie, maaf jika ada kesalahan, terima kasih.